Um, Davi, Davi, Davina, bisa masuk Zoom? Kamu aku jadiin co-host ya? Sebentar ya, Bapak Ibu. Baik, udah ke record ya? Baik, jadi oke ya. Kita terlambat berapa menit nih? 24 menit ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Kok nggak full kelasnya? Satu angkatan berapa orang? Hah? Emang bukan nggak nyampe 100 ya? Oh ya udah. Saya pikir ada yang nggak. Baik. Selamat pagi, selamat datang di kelas tugas akhir ya, 4099, puncak dari perjalanan kalian di arsitektur ITB. Ya, udah siap? Udah siap ya? Tidak ada yang berhutang kelas kan, studio? Di sebelumnya ya, karena itu menjadi nanti kita bahas bersama-sama. Jadi hari ini perkenalkan saya Ibu Roro ya, kalian udah tahu ya. Saya ditemani Kak Davi akan mengkoordinir tugas akhir ya. Cuman di sini sekarang agak berbeda, posisi koordinator bukan lagi, kalau dulu saya memberi kelas tiap minggu, tetapi sekarang koordinator hanya bertugas untuk membantu menyelenggarakan TA. Jadi kita akan menampung, kalau ada masalah akan membantu, tetapi saya tidak akan terus engage per minggu dengan kalian. Jadi kelas internasional tidak akan ada terus setiap minggu. Gitu. Jadi kalian harus bisa memantau diri sendiri. Biasanya saya yang memantau ya, tapi sekarang kalian harus bisa menjaga ritme sampai nanti akhir semester. Hari ini juga sudah hadir para dosen di Zoom. Jadi hari ini kita akan mensosialisasikan. Pertama, nanti akan ada kita bahas sedikit general requirement-nya, apa, aturannya bagaimana. Kemudian nanti kita masuk langsung ke penjelasan TOR Review 1 yang akan dilaksanakan 4 minggu dari sekarang. Jadi nanti ritmenya adalah setiap kalian, jadi hari pertama langsung saya jelaskan TOR Preview 1, which is 4 minggu, jadi kalian sudah langsung tahu dan bisa bicarakan dengan dosen pembimbing apa yang harus disiapkan dalam 4 minggu itu. Setelah preview, minggu depannya saya langsung memberikan TOR Preview 2, yang akan dilaksanakan 5 minggu kemudian. Jadi kalian tidak perlu menunggu, kalian langsung bisa memplan apa dan mensequencing kerjaan apa yang harus dilakukan dalam 5 minggu, sehingga dalam preview kalian sudah siap gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, dari awal pertemuan pertama langsung dikasih keluaran. Nggak susah, nggak banyak keluarannya di preview 1. Oke, baik, kita lanjutkan dulu. Ya, ini koordinatornya adalah saya dan Kak Davina, dan ini saya dibantu Kak Evan ya untuk layoutingnya. Technical guidelines. Jadi seperti kalian tahu, ini kelihatan nggak ya sama kalian? Atau kalau nggak kelihatan bisa buka Zoom ya. Nanti kita akan bagikan. Ini dalam versi bahasa Inggris, kita juga sediakan dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti di Teams akan ada versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Jadi final design project ini adalah culmination. Apa itu culmination? Puncak dari perjalanan kalian. Jadi kalau bilangnya saya topping off-nya ya. Jadi sesuatu yang akan menutup perjalanan kalian. Jadi di sini kalian akan di-challenge untuk independently explore complex
architectural issues. Jadi kalian sudah membawa issues kemarin dari PTA? Sudah? Nah, isu itu yang akan kalian gali. Kalau memang kemarin ada kelompok yang mungkin belum mendetailkan isunya, kita sekarang ingin minimal 2. Udah berkurang loh dari tahun lalu. Tahun lalu 3 ya, sekarang 2. Jadi ada isu yang harus kalian selesaikan. Dan itu nanti kalian diminta untuk bukan hanya dealing dengan bangunannya, tapi juga tentang social, cultural, environmental, contextual challenges juga harus kalian hadapi. Maksudnya harus selesaikan. Ini adalah opportunity untuk student untuk showcase your architectural vision, ya, dan contribute meaningfully kepada perkembangan profesional arsitektur. Ini kayaknya saya harus zoom dikit ya. Jadi kamu semua sudah ambil SKS-nya? Karena sit-in tidak diizinkan ya. Dan karena ini adalah hard requisite, jadi ini harus semua sudah lulus. Sudah ada yang belum lulus? Sudah mengambil tapi belum lulus, nggak boleh. Harus sudah lulus kalau hard requisite. Final project juga harus sudah lulus. Sudah? Sudah ya? Oke. Nanti di awal semester kalian akan menandatangani fakta anti plagiarism. Ya, nanti kalian akan menandatangani 2 kali. Pertama di awal semester, which is itu dalam seminggu ini harus kalian submit. Nanti yang kedua adalah sebelum sidang akhir, di mana kalian akan lebih detail menyebutkan saya nama dengan project judulnya ini, pembimbingnya ini menyatakan karya saya tidak plagiarism. Kalau di awal lebih general gitu ya. Karena kita sudah pernah mengalami ada mahasiswa yang plagiat dan dia sudah tidak di sini langsung di out. Jadi tolong jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak berintegritas kalian lakukan, dan jika kalian menyaksikan atau melihat, tolong dilaporkan ya. Dan student yang tidak mau menandatangani deklarasi tidak diizinkan melanjutkan TA. Oke, aman ya. Dan karena dulu sebelum 2022 nilai TA itu 1 tahun, jadi bisa molor sampai ke September Oktober, tapi setelah 2022 nilai TA hanya 6 bulan. Jadi kalau kalian tidak lulus di bulan ke-6 Juni, kalian akan mendapat E dan baru harus mengambil SKS baru, gitu ya. Jadi seperti biasalah, seperti kuliah pada umumnya. Nanti kalian bisa baca ya ini, bahwa saya akan terangkan garis besarnya bahwa ITB sekarang menentukan 1 SKS itu 45 jam per minggu. Jadi kalau 8 SKS itu 360 jam. 45 jam per semester, sorry. Jadi kalau 8 SKS adalah 360 jam per semester. Jadi kalian tahu ini adalah workload yang sangat besar ya. Jadi mohon dimengerti jika memang ya kalian harus mencurahkan waktu yang sangat banyak untuk TA ini. Gitu ya. Dan ini nanti terbagi dalam kalau di rata-rata sekitar 22,5 jam per week. Which is itu masih acceptable, berarti kayak kerja part time ya 20 jam gitu. Tapi kalian harus menjadi pembelajar independen karena kalian sudah membawa isu sendiri. Biasanya kalau di studio kalian dikasih tor kan? Kalian dikasih tor, kalian menyelesaikan tor. Sekarang kalian yang sudah membawa tor sendiri dan kalian harus menyelesaikan itu sendiri. Jadi kamu bikin penyakitnya apa dan kamu bikin obatnya apa sendiri. Ya. Oke. Jadwalnya seperti biasa kalian akan berada di studio TA, tahu? Di atas. Jadwal resminya adalah ini. Jadi Senin jam 7 sampai 3, Selasa jam 9 sampai 12 ya, termasuk kuliah instruksional ini, termasuk jadwal TA. Kemudian Kamis jam 9 sampai 12, Jumat dari jam 7 sampai jam 3. Tapi karena yang menggunakan studio TA adalah mostly majorly hanya kalian ya, karena kan 4090 sedang tidak aktif ya, mungkin hanya ada beberapa. Kalian diizinkan silahkan menggunakan studio itu semaksimal mungkin. Gitu ya. Jadi saya men-encourage kalau bisa kerjain di studio aja, rame-rame bersama, nangis bareng, seneng bareng gitu ya. Jangan saya di rumah sendirian nanti kalau stres sendiri itu. Biasanya kalau yang stres sendiri susah bounce back-nya. Tapi kalau stres rame-rame biasanya dibuat bahan ketawaan dan akhirnya bisa selesai bersama gitu ya. Oke.
Dan kalian nanti akan ada absen, seperti sekarang ada di buku absen. Tolong kalian punya kewajiban absen di hari Selasa dan Jumat. Sisanya tidak akan ada absen 6, tetapi kami dari tim koordinator akan melakukan istilahnya sidak tiba-tiba dan meminta absensi di hari-hari ini. Ya, jadi kalian tetap harus hadir di studio di jam-jam ini. Oke? Nah, apa saja sih final design studio itu apa saja? Pertama, instructional lecture kayak hari ini gitu ya. Tapi ini diadakan tentatif dan kami akan memberikan informasi sebelumnya di Teams. Kemudian weekly consultation atau asistensi ya, itu kalian wajib melakukan asistensi dengan dosen. Karena dosen boleh tidak meluluskan jika tidak ada asistensi. Dan jumlah asistensi menentukan kalian boleh sidang atau tidak. Nanti akan ada di bawah, ada minimum asistensi, jika itu tidak terpenuhi, kalian tidak akan diizinkan sidang. Ya, jadi yang kemarin punya kebiasaan ngilang, nggak tahu tiba-tiba ada hasilnya, itu sekarang sudah tidak diizinkan ya. Jadi harus tetap terpantau perjalanan desainnya oleh dosen pembimbing. Kemudian periodic submission of design progress. Jadi nanti kami dari tim koordinator akan meminta milestone di luar dari preview untuk mengecek dan menjaga progres kalian. Misalnya nanti akan ada setelah preview 2 akan ada progres, kumpulkan tapak, selesaikan tapak dan kumpulkan. Nah, dari situ kami harapkan tapak selesai sehingga kalian bisa masuk ke denah. Nanti denah kumpulkan misalnya. Kita akan membuat sequence supaya kalian tidak terjebak melakukan satu hal yang berkepanjangan. Jadi tapaknya nggak selesai-selesai, nanti bangunannya nggak kepegang. Karena itulah kita berusaha membuat periodic submission untuk membuat pause button juga ke kalian gitu ya. Mohon dipatuhi. Kemudian tentunya ada preview 1 dan preview 2 sebagai checkpoint. Jadi ini adalah di mana kalian akan mendapatkan feedback dari apa yang kalian tawarkan, misalnya proposal desain kalian ya. Dan nanti kelompok sidangnya masih sama seperti PTA sebelumnya. Sudah pada tahu dosennya kan? Oh, belum? Oh, lah kok ada yang udah tahu kayaknya. Oh, gitu. Jadi sebenarnya secara ini belum. Oh, saya padahal nggak nyampe, nanti kamu tolong ya share screen kalau gitu ya. Saya pikir sudah menjadi pengetahuan publik karena udah pada tahu kok yang saya ini. Oke. Kemudian ada visibility evaluation. Ini adalah sebenarnya preview kita awalnya namakan preview 3 ya, atau sidang kelayakan. Di sini nanti akan ada penentuan apakah kalian layak atau tidak untuk sidang akhir. Kalau dulu pada waktu SKS-nya masih berlaku setahun, yang tidak layak akan di-push ke batch 2, tetapi tidak bisa A nilainya. Tapi karena sekarang durasinya hanya 6 bulan, 1 semester, jadi semua sekarang akan sidang di waktu yang sama, tetapi nanti kita akan memberi catatan dan saya akan melakukan pemanggilan bagi anak-anak yang dianggap tidak layak. Apa itu tidak layak? Tidak layak itu dianggap misalnya nanti yang menjadi penentu untuk sidang kelayakan adalah DTP. DTP harus selesai. Jika DTP-nya masih kosong, belum masih yang kita pikir dalam 2 minggu sidang itu tidak akan selesai, itu kita anggap tidak layak nih. Karena kita tahu dalam 2 minggu dia nggak akan selesai. Karena dalam 2 minggu itu sambil menunggu kalian harus masih mengerjakan laporan, ready dan lain-lain. Kita tahu bahwa ini anak dalam tidak aman lah istilahnya. Itu kami akan melakukan pemanggilan dan kami akan nanya ada apa, kenapa gitu ya. Jadi di sini nanti juga kami akan memberitahu dosen pembimbing juga untuk memberi warning dalam tanda kutip, Bu Pak, Bu hati-hati anak yang ini nih agak lampu kuning nih. Tolong bisa digenjot dalam 2 minggu terakhir misalnya. Gitu ya. Jadi tapi semuanya akan tetap memiliki kesempatan yang sama untuk sidang akhir di final review. Sidang akhir ini akan menjadi final conclusion dari semuanya. Kalian harus mempresentasikan semuanya dan penilaiannya diambil dari sini. Gitu ya. Jadi kenapa semua penilaian diambil dari sidang akhir? Karena kita tahu mahasiswa atau kreatif proses itu kadang tidak linear. Gitu ya. Ada yang dari awal sudah berprogres baik, tapi ada juga yang
of creativity-nya tuh agak menuju akhir gitu. Jadi kita hargai itu, sehingga kita oke, nggak apa-apa, kita ambil maksimal nilai dari sidang akhir. Gitu ya, jadi fair untuk semuanya. Kemudian akan ada 1 minggu saja revisi, karena biasanya dosen nanti kadang dalam penyetaraan nilai ya seringkali panas berdebat. Seringkali mereka akan bilang, Bu Roro ini anak dapat A kalau melengkapi, kalau merevisi. Nah jadi masa revisi ini diberikan 1 minggu saja untuk mencapai target standar apa yang diharapkan. Kalau misalnya itu tidak tercapai ya berarti nggak jadi A, jadi AB gitu ya. Kemudian ada final submission. Oke, nanti kalau ada yang pertanyaan silahkan langsung angkat tangan ya. Nah, jadi untuk attendance kalian diwajibkan attend in person ya. Dan harus offline. Ya, dan kalian wajib mencatatkan kedatangan yaitu absensi. Di 6 itu kewajiban kalian. Jika kalian 1 semester lupa, tiba-tiba datang ke saya, Ibu saya 1 semester enggak absen, tolong diabsenkan, saya berhak menolak. Ya. Oke? Jadi sekalian ada minimum 70%. Jadi kenapa saya turunkan? Sebenarnya kan 80% ya. Ya udah 70% karena sering kali tuh kalian terlupa, ya udah nggak apa-apa. Tapi tolong asistensi tidak boleh kurang. Walaupun mungkin absen secara administrasi masih kita boleh bergen, tapi asistensi tidak boleh ada yang dibergen ya. Kemudian kalau kalian ada kendala, masalah atau mungkin ada acara lain, kalian boleh izin dengan maksimal 3 hari kerja harus memberitahu ke kami. Jika di luar itu kami bisa mencoret kehadiran kalian dan menganggap kalian alfa. Ya. Dan harus memberikan bukti absence permission-nya harus jelas dari dokter. Kalau ada undangan dari misalnya kegiatan dari mana harus jelas. Ya. Kalau memang ada sakit atau ada sesuatu dari urusan keluarga harus ada surat dari orang tua. Jadi tidak bisa izin verbal. Dan dikirim juga selain ke saya, Kak Davi juga dikirim ke email ini. Ini adalah email tugas akhir kita. Ya, oke. Dan special permission may be granted for exceptional circumstances. Jadi kita juga menghargai jika memang ada sesuatu kendala luar biasa yang dihadapi, tapi itu harus seizin semuanya, dosen, ketua sidang, koordinator, sampai kaprodi. Gitu ya. Kalau memang misalnya ada sesuatu yang terjadi. Nah, jadi kehadiran akan kita cek, kita bisa sewaktu-waktu, Kak Davi, saya bisa sewaktu-waktu mengabsen di kelas ya. Consultation atau asistensi dengan design supervisor itu mandatory, harus wajib. Kalian berhak 40 menit per minggu. Jadi kalian secara arahan dari GKM, gugus kendali mutu, kita mahasiswa TA berhak 40 menit per minggu. Nah ini terserah, bisa kalau memang dosennya kebetulan waktunya tidak banyak, bisa dipecah 2 kali 20-20 menit, itu berarti 2 kali asistensi, atau 1 kali 40 menit, yang pasti minimal 40 menit. Ya. Dan kalian diharapkan asistensi pada desainer yang tadi, waktu yang sudah memang waktu studio. Jadi kalau bisa tidak ada asistensi yang nanti maghrib ya ke rumah saya atau mungkin apa, kalian berhak menolak, bilang Pak, Bu, koordinator bilang kita melaksanakannya di jam kerja, gitu ya. Itu juga untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, paham ya? Kemudian, jadi konsultasi atau asistensi juga online, juga harus offline. Jika memang dosennya terkendala misalnya, sedang ada tugas di luar, atau sedang sakit, atau sedang apa, kalian boleh asistensi online. Cuman kalau sudah 2 kali asistensi online, dan jadi kita membatasi hanya 2 kali maksimal. Jika memang lebih dari 2 kali, berarti ada sesuatu yang spesial terjadi gitu ya. Special consideration, kalian harus memberitahu kami bahwa ternyata kami sudah 4 kali asistensi online terus, dosennya nggak ada di Indonesia terus misalnya. Nah itu saya perlu mengecek ada apa ke dosennya. Jadi dosen di sini bukan hanya kalian yang diatur, tapi dosen juga harus memberi performa terbaik untuk kalian, gitu ya. Jadi fair, kalian juga diharapkan memberi performa terbaik, seperti halnya dosen yang memberi asistensi terbaik. Oke. Dan jika kalian tidak mendapatkan hak kalian untuk asistensi 40 menit, minimal 40 menit per minggu, kalian berhak untuk melaporkan ke koordinator, dan kami yang akan menindaklanjuti. Jadi kita
nanti akan bertanya ke misalnya dosennya, Pak, Bu, ada masalah apa? Kapan bisa asistensi? Jika memang masih susah untuk dihubungi, saya akan melapor ke Kaprodi untuk mencoba menelpon ada apa. Karena kalian berhak untuk mendapatkan itu dan clock is ticking ya. Jadi deadline itu tidak akan mundur walaupun kalian nggak asistensi. Jadi kita akan provide gimana caranya supaya atmosfer studio ini berjalan terus untuk kelancaran studionya. Consultation book. Kita akan punya dua hal. Yang pertama adalah consultation book atau buku asistensi. Buku asistensi ini akan bisa dibeli di Bu Dedes harga 10.000 ya. Ada yang desain lama, ada yang desain baru, jangan apa ya, cuma covernya saja. Ini adalah buku yang isinya yang akan kalian isi catatan-catatan asistensi. Jadi misalnya asistensi sama saya, hari ini asistensi apa, masukannya apa, atau mungkin ada pertanyaan kalian catat di situ yang akan kamu tanyakan, kemudian dicatat juga target minggu depan. Misalnya, Owen kamu minggu depan bawa denah tampak potongan ya, kamu catat di situ. Sehingga nanti dosen minggu depan saya akan coba catatan kemarin, saya suruh apa? Denah tampak potongan Bu. Mana denahmu? Ada, tampak nggak ada. Loh, berarti kamu tidak mengerjakan asistensi seperti apa yang sudah disepakati, gitu ya. Jadi buku asistensi ini adalah bukti konkret di mana kalian melakukan asistensi. Dan setiap asistensi harus ditandatangani oleh dosen. Ya, jadi seperti tadi saya bilang akan ada minimum jumlah asistensi sebelum preview. Ini yang membuktikan. Jika memang kalian bilang saya asistensi Bu, dosennya bilang enggak, dia nggak pernah asistensi. Bukti konkretnya adalah buku asistensi dan harus ditangani. Jadi yang valid adalah lembar yang ditandatangani sama dosennya, gitu ya. Tetapi buku asistensi ini berbeda dengan logbook. Nah, ada dua nih. Satunya buku asistensi dan buku asistensi ini akan dikumpulkan saat review. Nanti ketua sidang akan mengecek betulkah kalian sudah melakukan asistensi, gitu ya. Sedangkan desain logbook seperti logbook biasa, kalian harus punya satu logbook minimal A3 atau kita samakan saja A3 ya, sama semuanya supaya nggak beda kecil. A3 dengan format landscape. Jadi kalian mencoret-coret di situ dan itu harus merekam semua perjalanan desain kalian. Kemarin ada usulan bahwa kalian juga harus mempresentasikan logbook kalian di preview ya, karena dosen ingin tahu juga ini sebagai proses bukan hanya sebagai hasil. Cuma nanti kita akan godok bagaimana caranya atau mungkin nanti saat ini yang terpikir oleh saya, jadi kalian akan mengumpulkan buku asistensi dan logbooknya ketika review. Sehingga dosen akan bisa mengecek perjalanan kalian bagaimana. Gitu ya. Logbook udah biasa kan? Sudah selalu punya kan ya? Tinggal diorganisir. Nah, kenapa kita harus A3 dan landscape? Karena kemarin ada permohonan juga dari dosen untuk menstandarkan bentuk logbooknya. Gitu? Aman ya? Jadi nanti consultation book sama desain logbook harus disubmit ketika preview. Setiap preview harus dikumpulkan ya. Nah, ini jadwal kita untuk sekilas bahwa preview 1 tuh ada di minggu ke-4, preview 2 ada di minggu ke-9 atau 5 minggu setelahnya. Dan final review itu biasanya di minggu kedua UAS. Jadi UAS kan biasa 2 minggu ya. Nah, kita di minggu kedua UAS. Nah, depending pada week ke-17 atau 18 tergantung adanya final holiday, public holiday. Nah, yang menjadi catatan adalah preview 2 hanya bisa diikuti jika kalian sudah melakukan preview 1. Dan juga sidang akhir hanya bisa dilakukan jika kalian sudah preview 1 dan 2. Jadi tidak boleh ngeloncat. Misalnya preview 1 kalian sakit, terus nggak preview. Terus tiba-tiba Bu saya mau preview 2, nggak boleh. No. Kalau kalian sakit di preview 1, kalian harus mengajukan preview susulan dulu. Sebelum boleh ke preview 2 gitu ya. Jadi tidak boleh ada sequence yang dilangkahi. Oke? Aman ya? Untuk keluaran deliverables-nya semua akan nanti terpisah di TOR seperti tadi yang saya bilang, nanti saya akan jelaskan juga.
Dan student must submit all required document sebelum preview atau final review. Kadang mahasiswa ada yang karena belum selesai, terus di saat ngumpul dia nggak ngumpul. Terus tiba-tiba ketika sidang datang dengan file yang belum pernah dilihat dosennya. Tentunya dosennya bingung loh, ini di file nggak ada gitu ya. Jadi harusnya tidak boleh seperti itu. Kalau memang itu akan menjadi kesepakatan dari ketua sidang dan juga pembimbing, kalau memang mereka tidak berkenan untuk kalian sidang, ya mereka bisa menolak karena kalian tidak melakukan kewajiban sebelum preview tersebut gitu ya. Jadi tolong dipatuhi. Dan ini adalah requirement dari minimum asistensi. Sebelum preview 1, kalian minimum asistensi 2 kali. Ya, dari 4 minggu minimum 2 kali. Nggak memberatkan kan ya? Ya kan? Cukup ya. Kemudian dari preview 1, kedua, kita juga kasih 2 kali saja minimum. Tapi bukan berarti terus kalian 2 kali aja, enggak. Ya kalau bisa 5 kali, 5 kali. Gitu. Cuman just in case ada yang sakit, ada yang ada kegiatan, dosennya pas ke luar negeri atau bagaimana, minimum 2 kali. Kemudian setelah preview 2 ke final review, minimum 3 kali harus asistensi. Karena ini sudah mendekati finalisasi pematangan desain, jadi kita harap akan lebih sering asistensi. Dan kemudian setelah final review, setelah sidang akhir, kalian akan diberi minimum 1 kali konsultasi atau asistensi untuk revisinya. Ya, jadi setelah sidang akhir itu belum selesai perjalanan ya. Jadi ada revisi 1 kali lagi, kemudian minggu depannya mengumpulkan lagi. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Jelas ya? Nah, sekarang ada perubahan di tahun-tahun sebelumnya. Ukuran kertas yang diminta itu adalah A1. Tapi sekarang diturunkan menjadi A2 untuk memudahkan kalian juga ngeprint harga lebih murah ya. Di bawah sekarang juga sudah ada plotter dari Prodi. Tapi semua sekarang bentuknya hard copy. Kita kembali seperti zaman sebelum COVID. Kenapa? Karena memang untuk mengecek gambar itu lebih mudah di hard copy. Gitu ya. Kalau misalnya kalian menggunakan slide, begitu denah, ini Bu denahnya di ruangannya gini-gini, next, potongannya, ini potongannya. Kita sudah tidak bisa melihat si denah itu. Tapi begitu kalian sebar itu di panel, sini ada denah, ada tampak, ada potongan. Begitu kita lihat potongannya, loh, kok potongannya gini? Tunggu-tunggu, denahnya gimana? Loh ini nggak bisa nih, kolomnya beda. Loh ini nabrak. Paham nggak? Jadi pengecekan gambar akan lebih bisa detail ketika kalian bisa memprint itu dan memasang itu berjajaran di panel nantinya. Sehingga saya saya ingatkan bahwa akan ada mungkin dana yang harus kalian siapkan untuk mengeprint keluaran ini. Sekarang udah saya siapkan ya, jadi tolong yang misalnya kopi Starbucks Fore tiap hari 2, tolong dikurangi dulu ya untuk di save, sehingga saya tidak mau lagi nanti dapat protes, kok keluarannya print semua Bu, mahal gini. Saya sudah warning dari sekarang, gitu ya. Saya sudah ingatkan bahwa akan ada keluaran ini. Gitu bisa dimengerti ya. Jadi ada yang bermasalah, ada yang keberatan? Tidak ya. Jadi dulu kita yang dimarahin sama GKM ya, dibilang jangan terlalu baik sama ini mahasiswa. Maksud saya kalau memang kita punya standar yang ingin dicapai, ya emang harus di-push gitu ya. Dan ini adalah standar yang yang harus kita capai. Sekolah arsitektur di dunia juga sudah kembali ke kertas. Karena memang ternyata screen itu tidak cukup membantu untuk pemeriksaan gambar seperti ini. Gitu ya. Mohon dimengerti. Oke. Sekarang rubrik assessment. Pada setiap review akan ada asesmen yang berbeda, tentunya sesuai dengan penggunaan dan keluaran dan juga target capaian. Nanti dalam penilaian, karena kalian akan ada design supervisor, akan ada penguji,
maka bobot dari nilai adalah 50% itu dosen pembimbing. Jadi karena dosen pembimbing yang paling tahu proses, tahu gimana kerajinan kalian asistensi, sehingga mungkin mereka bisa memberi nilai yang pantas juga untuk kalian. Sedangkan penguji mungkin hanya melihat hasil gitu ya. Sehingga 50% untuk dosen supervisor dan 50% untuk examiner. Jika examinernya lebih dari 2, maka 50% itu akan dibagi sebanyak dari examinernya. Kalau ada 4 ya, 4 dibagi 4, kalau ada 3 dibagi 3 gitu ya. Jadi fair. Grade-nya seperti biasa kita mengikuti grade ITB ya, ABC dengan skala 4. Nah, yang menarik adalah ini dan selalu seru adalah setiap selesai sidang akhir, dosen itu kan sudah memberi nilai. Nilai itu akan disetarakan di yang namanya rapat penyetaraan nilai. Ya. Dan di situ tugas mahasiswa dibuka dan biasanya terjadi argumentasi yang sangat panas dari dosen karena misalnya lo yang kayak gitu di tempat saya C, kok kamu dapat A gitu. Gak bisa kalau kamu yang kasih A, punya saya harus naik misalnya. Dan di situ akan terjadi kalibrasi nilai. Jadi nilai yang diberikan oleh dosen mungkin akan diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan standar level 1 studio. Gitu ya. Jadi pernah ada dosen yang mungkin sudah, iya kamu dapat A. Ternyata pada waktu keluar nggak dapat A, dia kaget. Gitu. Ternyata ketika penyetaraan nilai, nilainya terkalibrasi. Gitu. Jadi kalian menunggu nilai dari akhir aja ya, pokoknya hasil dari kalibrasi itu. Tapi ini adalah bentuk kami menjaga mutu juga, bahwa tidak ada dosen yang mungkin secara subjektif suka sama satu mahasiswa dinaikin secara ya tidak wajar gitu kan. Sehingga ini juga menjaga fairness dalam satu studio. Gitu ya. Dan kemudian setelah, walaupun kalian sudah dapat nilai di, misalnya dapat A gitu misalnya, di sidang, kemudian ternyata dikalibrasi tetap A. Tapi nilai mungkin masih bisa berkurang jika kalian tidak memenuhi apa peraturan dalam submission-nya. Misalnya submitnya nggak on time, nanti ada pengurangan nilai, itu akan dapat diberikan baik oleh desain supervisor ataupun tim koordinator. Tapi kalaupun tim koordinator yang menurunkan, kita akan konsul ke dosen. Pak, ini anaknya telat 2 minggu, harus ada konsekuensi penurunan sekian. Dosennya oh ya udah, baru kita turunkan gitu ya. Jadi kita berusaha ketat di sini. Dan satu lagi, all grades are final. Jadi tidak ada lagi misalnya kalian tahu nilainya AB 3,55 misalnya, dosennya ngasihnya AB, boleh nggak Pak saya tambahin tugas supaya bisa naik A? Nggak bisa. Ya, jadi all grades are final. Oke. Ini yang baru, Final Project Award. Ya, jadi baru mulai tahun ini kita akan mengadakan tugas akhir award, ya, TA Award untuk kalian, di mana nanti sistemnya akan terjadi kurasi dulu di kelompok, ya, yang juga disampaikan ke kami, gitu. Jadi setiap kelompok akan menominasikan calonnya. Setelah kami kurasi, kemudian kami akan kirimkan ke satu juri atau beberapa juri yang terdiri dari profesional dan juga atau alumni yang memang bekerja dalam bidang desain untuk menentukan TA terbaik kita. Karena ini baru banget ya, kategorinya masih godok ya. Akankah itu bertier misalnya juara 1, 2, 3 dan lain, atau akan menjadi desain yang mungkin desain paling kontekstual, desain paling sustainable, atau seperti kita masih mencoba. Tapi nama-nama ini akan menjadi TA terbaik dan akan diumumkan di wisuda. Ya, kalau kalian ingin menjadi TA terbaik, membanggakan orang tua ketika wisuda ya, di sini adalah salah satu caranya ya. Oke. Nah, jika kalian gagal, nauzubillah jangan sampai ya, saya tidak berharap kalian gagal TA. Cuman jika gagal dan kalian mendapatkan E, maka kalian harus mengambil SKS kembali di semester selanjutnya, ya. Tetapi karena
kalian mengambil kembali, jadi harusnya mengulang kembali. Jadi tidak boleh membawa apa yang sudah ada ke sana, jadi harus ada yang diubah. Either diubah proyeknya, atau diubah lokasinya, atau diubah isunya, atau diubah semuanya. Atau, terserah. Tapi berarti setiap perubahan itu berkonsekuensi pada kalian harus mengubah PTA. Karena PTA harus align dengan TA, ya kan? Nah, jadi misalnya Bu, saya kebetulan gagal, saya masuk ke semester baru, saya ingin ubah site-nya. Oke, boleh site-nya sesuai dengan arahan pembimbing, tapi berarti site di PTA. Jadi PTA yang diubah hanya site-nya doang. Bagian analisis site diubah, dan itu harus dikumpulkan sebelum preview 1. Sehingga nanti preview ke depan kalian sudah tidak memikirkan PTA lagi. Gitu ya. Dan jika kalian memilih opsi ini, tentunya kalian bisa mendapatkan A di akhir. Nah, cuman ya special case ini di bawah adalah ketika biasanya yang gagal TA ini adalah anak-anak yang mungkin memiliki masalah, entah itu kesehatan, entah itu salah psikis, mental, dan lain-lain. Nah, itu kita memberi special case. Oke, special case ini kalian boleh meneruskan membawa proyek ke sana. Tetapi tentunya nilainya tidak bisa A, karena tidak fair dong dengan teman kamu yang memulai dari baru. Jadi anak-anak yang membawa proyeknya ke semester selanjutnya, nilai maksimalnya adalah B. Sebaik apapun, seperfect apapun, maksimalnya adalah B. Gitu ya. Untuk memberi fairness ke teman-teman kalian yang mulai dari awal. Tapi special case ini bukan pilihan. Jadi nggak bisa, Ibu, saya kayaknya gagal, tapi saya milih jadi special case aja, nggak bisa. Ya, ini adalah konsiderasi dari dosen pembimbing, ketua sidang, dan koordinator TA, dan ini akan kami bawa ke Kaprodi untuk di-approve dulu. Pak, ada satu anak dengan kondisi seperti ini, dia sepertinya tidak akan bisa menyelesaikan jika harus mengurang total, kita kasih special consideration. Kalau itu di-approve sama Kaprodi, baru kalian bisa mendapatkan si special case ini. Ya, jadi jangan terus lagi demot, udahlah nggak usah aja lah, semester depan juga bisa, nggak apa-apa, nggak boleh, nggak seperti itu ya. Jadi ini semua tidak boleh menjadi membuat kalian jadi discourage untuk menyelesaikan TA on time, gitu ya, paham ya? Tentang plagiarisme, ini perlu kami tekankan bahwa plagiarisme ini adalah tindakan yang sangat tercela ya, kriminal dalam dunia akademik. Kita mengacu pada Permendiknas ya, ini definisinya nanti silahkan kalian baca sendiri. Tetapi kalian sudah punya general understanding apa itu plagiarisme ya. Jadi kalau kalian mencatut, mengambil harus dengan sumber. Kalau kalian tahu, mungkin saya sudah pernah cerita, dulu ada case TA atau case studio yang anaknya mengambil gambar dari internet dalam analisisnya, which is itu tidak signifikan lah. Jadi dia hanya mencari ilustrasi-ilustrasi di internet tapi lupa mencantumkan gambarnya. Cuman ketika itu maju sayembara dia lupa bahwa ini tidak dikasih sumber. Ketika dia terpilih menjadi berapa besar gitu di publik, di IG tiba-tiba ada yang nge-DM, itu gambar saya. Anak ini tidak mencantumkan sumber dan tidak mendapat izin. Langsung di take down dan dibatalkan. Padahal dia sudah level internasional. Jadi berhati-hatilah. Ya. Jadi berhati-hati. Pokoknya selalu ada on the back of your mind bahwa kalau kalian mengambil sesuatu dari yang bukan punya kalian, harus kalian cantumkan sumbernya. Gitu ya. Oke. Sanksi. Nah, tentu ada konsekuensi ya. Sanksinya kita punya banyak peraturan mengenai ini, mulai dari undang-undang, permen itu apa? Peraturan menteri, sampai peraturan rektor ITB yang terbaru, yang di 2022 ya. Dan di sini nanti akan ada derajat dari kesalahannya, dan yang tertinggi hukumannya adalah DO.
gitu ya. Dan kami men-encourage student and faculty members, siapapun yang bisa yang menyaksikan atau melihat adanya tindak kecurangan ini, tolong dilaporkan. Identitas dirahasiakan. Boleh melaporkan ke email, ke DM, ke WA, verbal, kita tidak akan buka siapa whistleblower-nya. Tapi tolong bantu kami untuk menjaga kondisi kelas yang fair buat teman-teman semua ya. Oke? Oke. Ini jika ada sesuatu yang mungkin belum tercatat, silahkan ditanyakan. Kita akan tambahkan dalam peraturan karena ini terus kita develop ya peraturan ini. Dan kalau kalian nih, I'm stressed, what should I do? Ini banyak terjadi di mahasiswa ya. Jadi kalau kalian sudah merasakan ada masalah mental, udah mulai nggak bisa kerja, udah mulai nangis mulu nggak tanpa sebab gitu ya, tolong segera cari bantuan ke ITB. ITB punya konseling ya. Atau jika memang kalian sudah punya psikolog langganan, silahkan langsung kontak saja. Itu sebelum itu menjadi-jadi, karena itu seperti snowball ya, kecil-kecil menggelinding terus-terus semakin besar, dan ketika sudah besar akan sangat sulit untuk ditangani. Jadi lebih baik begitu kalian ada feeling kok ada yang salah dengan saya, lebih baik langsung get help, gitu ya. Oke? Dan kalau bisa saya berharapnya tidak ada yang tidak lulus TA karena masalah mental ini, ya. Oke, mungkin sampai sini untuk peraturan. Ini adalah anti plagiarism integrity pack-nya ya. Nanti kita sudah siapkan, tolong diisi dan ditandatangani maksimal minggu ini. Berarti maksimal Jumat saya terima. Nggak susah kan ya? Kalian baca, kalian tandatangani, kumpulkan ke Kak Davia, nanti bikinkan form ya Kak. Oke. Ada pertanyaan? Ya, silahkan Mbak. Oke, good question. Jadi similar dengan yang case tadi yang kalau ini ya. Jadi dalam minggu-minggu 4 minggu ini, kalau kalian masih ada penyesuaian dari PTA, segera lakukan dan segera ubah bagian PTA yang ingin diubah itu dan dikumpul sebelum preview. Jadi setelah preview 1 tidak boleh ada lagi yang berubah. Site, isu apa sudah kita kunci di preview 1. Ya. Jadi misalnya geser sini dikit atau diperlebar, atau dari yang 10 hektar kok kayak kegedean, kita kecilin sedikit. Walaupun hanya mengecilkan, berarti batas berubah. Ya kan? Kemudian tetangga-tetangga jadi berubah. Yang tadinya tetanggaan sama masjid, sekarang tetangga sama pasar. Gara-gara potongnya berubah. Nah itu tolong diupdate di PTA, dan nanti lembar itu saja, subbab itu saja dikumpulkan saat preview 1. Sebelum preview 1 ya. Jadi kamu juga, jadi kalau ada yang mau diubah, sebelum preview 1 harus sudah terubah. Tentunya dengan konsultasi dengan dosen pembimbing ya. TA. TA. Jadi sekarang konsultasi kalian sudah dengan pembimbing TA-nya. Jadi kadang dosen pembimbing PTA dulu pengennya di site A, ternyata si dosen yang baru ingin agak geser sedikit atau diperkecil atau apa. Nah itu sudah kalian fokusnya ke dosen TA saja. Gitu ya. Oke? Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Ya. Desain logbook ini pokoknya merekam perjalanan kalian. Jadi ketika misalnya saya sedang bicara messing
Saya mau pakai sketch, saya sketch di situ. Saya bikin 3D misalnya di mana SketchUp misalnya. Terus yaudah print tempel situ. Kemudian kamu boleh gambar-gambarin. Terus misalnya ada apa namanya studi preseden yang baik, misalnya saya ini silahkan Anda potong kecil-kecil saja, tempel, kemudian kalian kasih catatan apa yang membuat ini terpilih misalnya, atau mungkin kalian yang dulu pernah ikut bedah karya dicoret-coret seperti itu ya, jadi denah dicari geometri dan lain itu ada di logbook. Jadi setiap prosesnya bukan untuk sesuatu yang formal, jadi bukan untuk sesuatu yang ditampilkan, bukan, tapi setiap stepnya itu kita bisa melihat, oh anak ini sedang mencari bentuknya, oh anak ini sedang mendetailkan strukturnya. Kelihatan opsi-opsi yang muncul apa saja, sehingga kita bisa tahu bahwa kalian benar-benar berproses gitu ya. Yang distandarkan hanya ukurannya dan orientasinya saja. Bentuknya kalau memang kalian, saya lebih nyaman pakai kertas roti. Saya mau motong kertas roti A3 terus saya klip boleh. Kalian lebih nyaman pakai sketchbook boleh. Jadi terserah. Kalaupun nanti misalnya ada satu gambar yang sudah ortogonal, ternyata saya lebih nyaman pakai milimeter block supaya nggak perlu garis-garis misalnya. Ya udah milimeter blocknya sobek tempelin aja sih, gitu ya. Jadi kalian berkreasi di desain logbook. Aman? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau gitu kita masuk ke schedule. Ada anak PPSM di sini? Berapa orang? Coba angkat tangan. Kak, tolong nanti dicatat ya, anak PPSM siapa aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya? 8. Di kelompok yang sama ada yang satu kelompok? Atau semuanya kelompok berbeda? Beda semua? Beda semua, oke. Oke, jadi yang PPSM kan masih Judisium Juli kan ya? Jadi masih aman ya? Baik, untuk schedule. Oke, week 1. Kelihatan nggak kalau nggak digedein? Loh ini apa? Hah? Oh bisa sih. Udah kamu dulu. Ya, yang bukan yang link di WA. Tuh, kamu dulu lah. Nanti kalau udah ini kamu iniin aja ya. Minggu pertama. Jadi di minggu pertama kalian memfinalisasi apapun yang kalian bawa dari PTA. Kalau ada isunya, ada analisisnya yang masih setengah matang, dimatangkan di 1 minggu ini saja. Ya. Termasuk juga semua yang kalian bawa itu sudah harus terkerucut apa isu utamanya, minimal 2 ya. Kemudian konsepnya apa yang akan konsep besarnya itu dipakai. Itu silahkan silahkan dimatangkan ini dari tadi saya nggak nutupin ini nggak sih saya? Oke, di zoom dikit kan. Ininya dihilangin aja. Ini saya ding ya. Ini aja nih, zoom dulu. Yang bawah tuh. Nah, itu aja. Nah, oke. Saya bisa jalan-jalan. Oke, jadi yang pertama ya tadi kalian memfinalisasi, istilahnya kalian mengkomplitkan TOR karena yang kalian bawa dari PTA itu adalah TOR-nya ya. Kemudian finalisasi site tadi user functional analysis atau function atau program ruang. Dan finalisasi desain konsepnya ya. Dan saya sudah membawa konsep finalisasi. Kemudian di minggu kedua sudah mengeksplorasi. Jadi tidak boleh berlama-lama ngurusin analisis lagi, analisis sudah selesai. Dikunci di minggu pertama, kemudian minggu kedua kalian mencari 2 alternatif bentuk massa. Kayak bermain guben, dapat guben dulu ya. Mulai menyusun massa dengan ketinggian yang berbeda, yang satu radial, yang satu memusat misalnya, yang satunya
compound atau apa. Di minggu ketiga konsep desain 3. Jadi untuk preview 1 kita akan meminta minimal 3 opsi masa. Kan sudah volumetric ya, walaupun volumetricnya saya lihat banyak-banyak agak kacau dan emang cuma side-nya segitu, keluasan saya segitu, udah di extrude aja, jadi belum ada permainan kan, ya. Nah, coba sekarang mulai kalian lihat kembali program ruangnya, program apa yang dipisah, sehingga berapa masa harus ada, dan lain-lain. Jadi ada yang mungkin satu masa, yang lainnya dipecah masanya. Jadi bukan hanya variasi. Ya, variasi itu apa? Yang persegi panjang, masa saya persegi panjang, Bu, satu yang hadap sana, satu yang hadap sini, hadap sana. Itu variasi saja. Tapi coba mencari alternatif. Saya satunya persegi panjang balok, satunya saya bikin radial, satunya saya bikin tower, satunya. Jadi ada alternatif yang totally berbeda gitu ya. Nah, dari alternatif ini nanti kita akan baca di TOR, akan kalian diminta untuk mencari pro and con-nya istilahnya, dan nanti untuk memutuskan mana yang akan dikembangkan. Jadi di preview 1 nanti sudah ada 3 yang kalian akan, 3 yang kalian analisis, dan 1 yang. Oke, minggu keempat preview ya, again ini printed dan di atas kertas roti. Nanti kita akan bikin apa adatornya. Tapi juga harus ada digital submission dulu ya. Tapi karena masih preview 1, kita izinkan untuk mengumpulkannya hari Kamis lah, nggak apa-apa. Hari Kamis siang, sehingga dosen dari siang ke sore masih bisa melihat apa yang kalian buat gitu ya. Karena masih cukup sederhana, paling hanya 4 lembar. Oke, kemudian week 5 kita adakan evaluasi. Kita akan mengundang, tim koordinator akan mengundang kelas lagi di sini untuk mengevaluasi jalannya preview kemarin dan juga masukan-masukan dosen. Setelah Mbak jangan ngobrol ya Mbak ya, suaranya sampai sini tuh. Apa tadi saya mau ngomong apa? Evaluasi. Nah, jadi biasanya setelah preview di grup dosen kita akan, Bapak Ibu jika ada masukan dari preview 1, mohon disampaikan supaya kita bisa mendeliver kalian. Jadi kita akan menyampaikan masukan dosen-dosen, keluhan-keluhan dan apa yang perlu diperhatikan dari preview 1. Sekaligus kita akan menyampaikan TOR preview 2. Ya, jadi baru preview kemarin langsung dikasih tahu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu dari awal apa yang harus kalian siapkan ya. Dan targetnya adalah di minggu kelima kalian sudah mulai site design, tapak, mendesain tapak, ya. Karena di minggu setelahnya kalian sudah harus memfinalisasi tapak itu dan dikumpulkan. Jadi tapak kita kunci hanya 2 minggu untuk konseptualnya ya. Nah, kebetulan kita juga banyak sekali kalau kalian cek ya, libur dan cuti bersama di semester ini. Jadi senang ya Mas ya. Tapi itu memotong lumayan proses TA ini. Jadi kalian tolong tetap keep up ya. Jika memang ada holiday. Next, bisa di-scroll lagi Kak. Nah, karena di minggu ke-6 sudah mengumpulkan tapak, kita akan meminta kalian mulai mendesain bangunannya di minggu ke-7. Jadi tapak selesai, jangan ngurusin tapak terus. Masih ada bangunan yang harus diurusin, istilahnya seperti itu. Itulah yang saya bilang tadi, pause button, saya pause dulu tapaknya, sekarang masuk ke bangunan gitu ya. Di minggu ke-7 bangunan, di minggu ke-8 juga bangunan dan difinalisasi dan dikumpulkan. Untuk progres apa yang kalian sudah bikin untuk bangunannya gitu ya. Next, kemudian persiapan karena di minggu depannya preview 2. Cepat ya rasanya ya, nggak terasa udah preview 2. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, preview 2 harus di print dan ini sudah dalam bentuk CAD. Jadi kalian tadi yang pengerjaan itu sudah CAD ya. Sudah dalam bentuk CAD dan dikumpulkan. Jadi di sini nanti harus CAD, tidak boleh lagi one line drawing, tidak boleh lagi impor dari SketchUp. Ini yang paling saya benci. Impor dari SketchUp, kemudian kadang lupa masih warna-warni, dindingnya masih tebel, nggak tepuguh gitu ya. Seperti itu. Jadi harus sudah menggunakan CAD atau apalagi program sekarang tuh, ArchiCAD atau
sesuatu yang memang untuk gambar kerja gitu ya. Maksudnya bukan lagi gambar modeling. Oke, dan itu semua di print. Jadi kalian juga belajar ngeplot ya lagi kan. Kemudian di minggu 10, again setelah preview, kita akan ketemu lagi, akan ada review dari apanya perjalanan review, dan kita akan berikan tor sidang akhir di minggu ke-10 ini. Ya. Kemudian di minggu ke-10 juga kita akan mengejar kalian untuk selesaikan site. Ya. Site. Yang mungkin tadi ada masukan, diselesaikan dalam artian selesai dalam artian ada hatch jadi hatch, ada bayangan jadi bayangan, selesai, notasi arah utara apa, legenda semua selesai di minggu ke-10 dan 11. Sehingga coba di scroll Kak yang 11. Nah, di 11 ini akan ada submission lagi untuk tapak dengan artian gambar selesai. Ya, gambar selesai sehingga di minggu ke-12 kalian bisa menyelesaikan bangunan. Ya, jadi kalian sudah ke bangunan, terus Kak scroll lagi di 13 juga. Nah, karena bangunan biasanya lebih rumit, ya, lebih banyak denahnya, karena ada denah, tambak, potongan, ya. Jadi kita beri 3 minggu, dan di minggu ke-14 kalian mengumpulkan denah yang selesai. Itu tadi. Yang denah ya udah selesai, ada hatch-nya, ada apanya. Yang ada jendela sudah ada, notasi pintu selesai, semuanya elevasi, dan lain-lain. Kemudian ini juga akan menjadi bahan untuk yang namanya sidang kelayakan, visibility review. Ya. Jadi yang tadi gambar apa sudah dikumpulkan sama ini kalian jadi satu PDF, kumpulkan, dan ini adalah bahan untuk sidang kelayakan. Dari sinilah kita akan melihat kalian dianggap layak atau kurang layak atau tidak layak. Bisa kita bikin 3 tier ya. Nah, setelah itu, setelah ada visibility review di minggu depannya, di minggu ke-16, tunggu. Jadi di sini kalian akan diberi seminggu. Setelah ada, kalian semuanya kan sampai di minggu 15, kalian kan fokus di ortogonal, betul? Di minggu ke-16, karena ortogonal sudah selesai dan sudah di hold sama saya, silahkan di minggu ke-16 menyelesaikan 3D, gambar tematik, laporan perancangan, ya, di minggu itu. Jadi kita memang beri pause button untuk ortogonalnya supaya kalian bisa menyelesaikan hal lainnya di minggu ke-16. Karena minggu ke-17-nya kita sidang akhir. Ya, di minggu kedua UAS ya, betul ya, di minggu 17. Nah, sidang akhir ini tentunya bahan dari ortogonal, 3D, gambar tematik, maket, jangan lupa maket ya. Maket harus ada dan harus dibawa setiap review dan harus menjadi proses. Itu kemarin menjadi perdebatan cukup hangat di antara dosen, karena bagaimana cara membuat kalian itu menggunakan maket dalam prosesnya juga. Terutama di awal tadi ya, yang mencari bentuk tadi tuh, yang saya bilang itu tolong maket dijadikan metode, bukan hanya sebagai hasil akhir, tapi pakai SketchUp dulu, oke, udah fix, baru saya potong. Enggak seperti itu harapannya. Harapannya dia menjadi bagian yang integral. Nah, jadi setelah semuanya lengkap, kita ada sidang akhir di minggu ke-17. Oke? Aman? Aman. Next. Di minggu ke-18 ini kita ada tadi rapat penyetaraan nilai, dan kalian akan, kita akan kelulusan, pengumuman kelulusan TA. Ya, di situ biasanya kita akan kumpulkan, kita akan dalam tanda kutip menselebrasi ya istilahnya, merayakan bagi teman-teman yang sudah selesai. Nah, cuman di minggu yang sama itu adalah minggu revisi yang tadi saya bilang. Jadi kalian hanya di satu revisi. Jadi sidang kelayakan hari Senin, Selasanya di announce, Selasa sorenya sampai Jumatnya ayo revisi.
cari dosenmu minimal 1 kali asistensi ya. Karena minggu depannya di minggu 19 sudah dikumpulkan. Jadi di minggu ke-18 ini kalian itu hanya merevisi, bukan lagi mendesain. Kalian tidak lagi mendesain. Dalam artian merevisi yang kecil-kecil atau menambahkan, misalnya potongan tapak kalian masih belum ada pohonnya, masih botak gitu kan. Ya oke lah ditambahin. Misalnya denahnya belum diblok, belum di hatch, tambah hatchnya. Hal-hal yang memang belum ada, tapi bukan mendesain ulang. Jadi kalau ada dosen yang minta, ini tolong diubah, denahnya agak dipiringin ke sana. Pak, katanya koordinator, ini bukan lagi ngedesain. Kalau itu kan berarti ngedesain, ya kan? Karena ngubah gitu kan berarti harus tapaknya ini ngubah. Jadi misalnya potongan, oh masih bolong kosong, ada strukturnya ditambahkan. Jadi hanya penambahan dan pelengkapan. Gitu ya. Jadi semoga karena ini sebenarnya kan sudah di luar waktu kerja kan hanya 3 minggu sebenarnya. Kalian hanya melengkapi saja, tidak bekerja seperti halnya tadi minggu-minggu sebelumnya. Kemudian di minggu ke-20 yang kalian harus submit ada beberapa. Jadi tadi gambar ortogonal dan juga kelengkapannya, laporan, poster. Dan nanti juga akan diminta untuk kita ingin melihat mentah kamu gimana, mentah file CAD-nya, file SketchUp-nya. Oke? Ada lagi untuk schedule? Udah cukup ya? Oh iya, jadi minggu 20 ini untuk kita ya. Jadi yang minggu kalian itu di 19, minggu 20 ini adalah kami harus memasukkan nilai kalian. Gitu, karena ada batas pemasukan nilai. Oke? Ada pertanyaan dari schedule? Aman? Aman ya? Kalau gitu kita lanjut. Mungkin Bapak Ibu yang di Zoom jika memang ada yang ingin disampaikan, cuma saya nggak ngerti ini suaranya akan terdengar apa enggak. Mungkin bisa di chat nanti saya bacakan. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ya, karena waktunya tinggal less than setengah jam. Oh, garing, setengah jam lebih. Review 1. Ya, ini jadi ya ini ada pendahuluannya ya, bahwa kalian apa pentingnya ada preview 1 ya. Ini adalah critical milestone di mana kalian akan dicek ya, diuji logik kalian, logik yang kalian bawa bahwa ini isunya, ini konsepnya enggak isu dan konsep ini. Karena harusnya isu ini adalah sakitnya, konsep ini harusnya menjadi obatnya gitu ya. Kalau kamu bilang saya sakit kepala, obatnya pembantrin gitu. Nah, di situ akan dia, oh kamu kok kayak gini, nggak nyambung nih gitu. Nah itu yang akhirnya terjadi masukan-masukan oleh dosen ya untuk mengembangkan desain kalian. Next. Oke, ini apa? Gedein dikit bisa nggak, Mbak? Oke, next. Ini mungkin masih ini ya, kalian bisa ini sendiri. Next, kita bisa lewat saja. Nah, schedule. Preview 1 akan ada, jadi kita akan sidang setiap Jumat. Ya. Hari Jumat adalah hari sidang. Dan preview 1 akan diadakan di Maret tanggal 14 2025. Ya. Akan ada 2 stage atau 2 sesi pagi dan sesi siang. Ini karena kita punya 12 ruang, tiap ruang harus ada panelnya, jadi karena ada keterbatasan ruang, kita membagi itu menjadi 2 sesi. Nantinya sesi kelompok apa dan sesi itu di mana tergantung dosen yang kita umumkan kemudian. Ya, karena biasanya kalau Jumat tuh ada rapat senat, ada apa. Jadi kita akan adjust sesuai dengan jadwal dosennya gitu ya. Tapi kan kalian nggak ada masalah kan sidang pagi atau siang? Nggak ada ya, aman. Kemudian nanti semua details akan kita share di EduNext dan Microsoft Teams ya. Aturannya adalah kalian datang 10 menit sebelum sidang. Ya. Kalau yang sudah datang, pasang gambar ya. Karena kalian akan menempel-nempel itu. Jadi, jangan kayak kemarin saya PTA, datang duduk aja. Kalian ini nggak nyiapin, nggak nyalain TV,
nggak file atau apa setelah disuruh baru. Saya nggak harap kalian nggak seperti itu ya. Kalian sudah manusia dewasa, kalian tahu apa yang harus di-prepare, kalian prepare. Kalau bisa dalam satu panel misalnya, kalian nempel yang depan, temennya nempel belakang. Jadi begitu selesai, langsung bisa putar. Atau punya tulisan di depan, mungkin yang belakang nempel misalnya. Jadi tolong dicari gimana semua ini berjalan seamless dan efektif, dan tolong tidak perlu dikomando, disuruh sama dosennya. Jadi kalian yang tahu mengorganisasi diri gitu ya. Oke. Dress must be formal ya. Kita tidak perlu menentukan apa itu formal, tapi kalian tahu dress formal itu seperti apa ya. Next. Kalian akan pada preview 1, kalian akan diberi maksimal 10 menit saja. Karena masih konseptual dan masih singkat, kalian tidak perlu mendetailkan semua yang kalian bawa dari PTA. Yang perlu adalah apa isunya, site-nya di mana, dan semua yang kalian bicarakan harus sudah terkait dengan site, dengan isu. Jadi jangan lagi bicara, misalnya isu saya kemacetan, tapi kemacetan Bandung Raya ini, polusi udara, isu saya kemacetan, Ganesha, yang udah spesifik site-nya dengan lebar segini, permasalahannya adalah karena kurangnya lebarnya misalnya, atau karena penumpukan parkir atau apa. Jadi yang kalian discuss sudah bukan lagi yang general, tapi sudah menusuk pada apa yang kalian mau selesaikan gitu ya. Karena banyak dari mahasiswa kemudian banyak bercerita tentang apa yang terjadi di PTA-nya, malah apa yang mau diselesaikan atau ketajaman dari analisis untuk desainnya malah tidak kena. Nah itu malah kalian menyiapkan presentasi panjang, akhirnya nilainya juga nggak akan bagus. Gitu. Ngerti ya? Jadi ya. Oke. Dan setelah 10 menit itu akan diberikan feedback 5-10 menit dari setiap pembimbing dan penguji serta ketua sidang ya. Dan jika kalian melewati 10 menit ini, kalian bisa dipotong. Jadi silahkan Anda sebelum presentasi coba dulu di rumah, karena jangan sampai bagian pentingnya malah tidak tersampaikan. Kalian juga harus submit consultation book atau si buku asistensi ya, dan juga desain logbooknya. Ini nanti akan saya tambahkan untuk desain logbooknya juga harus dikumpulkan. Student yang tidak meet the minimum requirement tidak boleh sidang, nanti akan dicek. Oke? Oke, next. Outcome-nya ya. Nah, ini outcome. Background and issue ya, background, project description, vision, mission, kalaupun perlu silahkan dicantumkan, tetapi singkat saja, dan kalau bisa infografik ya, tidak perlu kalian menulis semuanya. Nah, background and issues must be discussed in detail, specifically in relation to the site, typology, structure program, and other relevant aspect. Jadi tidak mengulang PTA. Itu yang saya tekankan. Kalian tidak boleh mengulang PTA. Harus di-expand lebih dalam yang siap untuk diaplikasikan pada desain, gitu ya. Kemudian design issues, seperti yang saya tadi bilang, kita sekarang punya 2, yang tahun lalu 3. Tahun lalu biasanya 3 design issues, sekarang kita kurangi, nggak apa-apa deh 2. Tapi dengan pengurangan ini saya harap kalian bisa lebih fokus dan lebih bisa tajam solusi-solusinya untuk desain yang isu yang kalian bawa ya. Jika memang kalian memiliki secondary issues boleh, tapi 2 desain isu utama ini harus terselesaikan gitu ya. Dan silahkan di state desain isu saya adalah ini dan ini. Kemudian site understanding and analysis, kalian tahu site-nya di mana, termasuk lokasinya, identity-nya, maksudnya konteksnya, feature assumption-nya, silahkan disampaikan. Examination of the site relation to the surrounding area, ya. Jadi kalian lihat dari map-nya berapa. Ini juga salah satu yang kalian harus catat dalam membuat market, kalian tidak boleh buat pulau ya. Tahu pulau ya? Pulau dikelilingi laut. Ya, jadi ada site dikelilingi oleh nggak tahu apa. Gitu. Jadi kalau bisa membuat site-nya cukup lebar, walaupun site-nya mungkin segini gitu ya, kalian bikin supaya kita bisa tahu jalannya kemana, ada apa, konteksnya apa.
gitu ya. Jadi jangan biasakan membuat pulau. Oke, kemudian site analysis must be primarily linked to the two main issues. Jadi tadi semua sudah berkait. Jadi kalian tidak lagi membuat site analysis yang kayak di PTA, yang cuma jalur angkot, radius 5 km ada masjid di mana. Kalau itu tidak ada relevansinya dengan isu yang kalian buat, tidak perlu kalian sampaikan. Gitu ya. Ataupun kalian buat tetapi highlight hubungannya apa dengan dua isu kalian. Ya. Kemudian all analysis must be presented using hand drawing. Jadi ini dilatih lagi nih tangan ya, yang udah kaku karena megang mouse. Yuk kita gerakan kembali. Kalian silahkan membuat, makanya lebih nyaman dengan kertas roti kan? Kertas roti lebih enak. Gunakan warna, gunakan spidol, gunakan apa, terserah. Tapi silahkan bereksplorasi dan kreatif dengan itu. Kemudian, user and spatial program. Ada user activity atau tipe usernya, siapa yang menggunakan, flow-nya, spatial requirement-nya, itu juga didetailkan. Ya. Dan again, link to the two issues. Jadi nanti cara kalian mendiskus gimana caranya supaya spatial program ini juga bisa mencerminkan dua isunya. Biasanya isu saya adalah inklusivitas. Jadi gimana program ruangnya mungkin ada yang diwarnai berbeda bahwa ini adalah ruang-ruang inklusif saya. Jadi kalian seperti sedang menjual produk kalian gitu ya, istilahnya pitching seperti misalnya orang sayembara gitu. Kalian harus bisa mengemas itu bahwa inilah kekuatan programming saya di sini gitu. Karena saya menyelesaikan isu ini, gitu ya. Kemudian desain konsep, precedent studies along with its analytical sketches. Jadi presiden tidak boleh hanya cuma di print taruh selesai. Jadi apa yang bisa dipelajarin di presiden itu harus tergambar. Misalnya, saya mengambil presiden ini tampaknya. Apanya tampaknya? Oh, kok tampaknya, Bu. Jadi kalian coba lihat tampak ini terdiri dari geometrik suatu yang aksen dengan sesuatu yang memanjang misalnya. Jadi ada dua geometri mendatar dan vertikal. Nah, hal-hal kayak gitu tolong dicoret-coret, ditempelkan ya. Jadi sudah ada analisis. Kalau misalnya kalian ada denahnya, kalian lihat denah saya mengambil denah ini karena denah ini memberi inspirasi saya untuk membuat inner courtyard misalnya. Jadi kalian coret-coret. Jadi masa kalian ini inner courtyard-nya dengan warna yang berbeda, gitu ya. Paham nggak? Paham ya? Oke. Dan tunggu Kak, kayaknya belum selesai. Precedent studies, kemudian desain konsep as a proposed solution ya. Jadi kalian kalau misalnya bisa ini desain konsepnya apa dan itu menginspirasi saya, silahkan. Kemudian conceptual sketches party. Ingat ya party? Jadi sudah ada sketches dan harus dikerjakan juga dengan hand drawn. Oke. Ya kecuali kalau kalian ngeprint fotonya boleh ditempel gitu kan, kemudian ditimpa hand drawing kalian. Next. Kemudian desain alternatif, tadi minimal berapa? 3. Jadi desain alternatif ini harus sudah tergambar jelas zoningnya, komposisi masanya, placement-nya dalam site. Ya, jadi setiap itu jadi bukan hanya masa selesai enggak, tapi pakai masanya L seperti ini, kira-kira sebenarnya seperti apa? Kalau masanya bulat, kira-kira zoning saya seperti ini. Ini bisa horizontal, bisa vertikal ya. Misalnya kalau dia vertikal, berarti yang bawah, misalnya apa? Atau misalnya tower podiumnya gede, towernya kecil misalnya. Tapi apa zoning secara vertikal juga bisa. Kalau kalian gali itu, dan dari 3 ini harus keluar jelas dan 3-3-nya akan dinilai terpisah. Jadi kalau dulu kita minta 3, tapi kemudian satu yang dikembangkan, mahasiswa cenderung tidak melakukan 3, jadi cuma satu, udah satu aja. Terus nanti ketika mau sidang baru bikin-bikin sketsa
untuk melengkapi dua ini, padahal ini sama sekali tidak terkaji. Kita tidak ingin seperti itu, karena itulah diubah atas masukan rapat kemarin, ini akan dinilai individual. Ya. Nah, kemudian setelah kalian melakukan pro and con dengan persetujuan dosen pembimbing, oh saya akan mengembangkan yang ini. Kalian kembangkan dan kemudian mulai ada sketch tentang ground floor plan-nya, building elevation-nya, kira-kira seperti apa. Kemudian sketsa matching-nya dan lain-lain. Ya, walaupun mungkin belum detail, belum terukur banget, tapi sudah ada kira-kira skalanya, perbandingannya gitu ya. Dan maquette, studi model in physical form. Dan nanti caranya kalian bikin satu site, kemudian seperti biasa 3 masa ini. Jadi ketika ini opsi pertama, ini gambarnya, ini masanya. Kemudian nanti yang ini opsi kedua, kalian ganti masanya, kalian taruh. Gitu. Ya. Jadi ada satu site, 3 masa untuk marketnya. Paham? Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas ya? Oke, next. Oke. Deliverable untuk ini include conceptual explanation dokumen ya. Di landscape A2 paper. Jadi A2 landscape dan kalian boleh pakai kertas roti. Jadi kita sebenarnya tidak mengharuskan pakai kertas roti, tapi silahkan. Jika itu memudahkan, kalian boleh menggunakan kertas kalian pilih, asal itu representatif untuk sidang. Gitu ya. Dan harus ada manual drawing-nya. Jadi untuk tulisan-tulisan, kalian boleh print. Seperti kalian membuat mood board, kayak kolase itu. Jadi bagian yang mungkin tidak perlu kalian ulang, kalau itu menghabiskan waktu, silahkan di print, ditempel, misalnya program ruang. Tapi untuk hal-hal yang berbau desain, kalian menggunakan tangan. Ya, oke. Oke, next. Ini adalah kalian tidak perlu membuat kop. Jadi ini karena memang masih konseptual, tidak perlu ada kop resmi ITB nama itu ya. Tapi tolong beri semua ID ini di setiap lembar kalian. Dan beri lembar keberapa gitu ya, sheet number berapa, supaya kita tahu urutannya. Next. Nah ini detail specification-nya. Paper, tracing paper, kita sarankan tracing paper saja, gitu supaya lebih mudah juga untuk kalian ngetrace-nya. Layoutnya fleksibel, kalian boleh kreatif, boleh dengan tema atau apa, dengan warna atau apa. Kemudian maksimumnya 4 sheet A2. Itu setara dengan 2 kali A1 ya. Itu setara dengan yang tahun lalu juga seperti itu. Cuma kalau yang dulu tahun lalu A1 2 lembar. Jadi gede banget gitu. Nah, sekarang potong yaudah 4 kali A2. Kalau study modelnya, scale-nya didiskusikan ke dosen masing-masing. Karena ada yang mungkin di tengah kota, perubahan infill atau apa, yang skalanya resort. Jadi saya sebagai koordinator tidak bisa menentukan harus skala berapa. Tetapi tolong dikomunikasikan dan tolong jangan terlalu kecil ya. Cukup representasional untuk sidang. Oke. Nah, semua present material ini harus kalian digitalisasi dan dikompil menjadi satu single PDF ya. Nanti kalian akan dikasih linknya di Teams ya, dan akan dibuka dari Senin tanggal 10 sampai Kamis tanggal 13 jam 12 siang. Oke, jadi kalau memang sudah siap ya silahkan diupload dari awal, nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu mepet karena takutnya ada technical issue ya, karena pasti akan besar filenya. Ini adalah naming formatnya, nama dosen, underscore, name, nama, dan preview 1. Next. Oke, ini assessment ya. Jadi kalau dalam assessment, kita pokoknya mendiscourage kalian transferring dari PTA. Ya. Yang jadi primary assessment itu adalah 2 design issues-nya dan 3 opsi alternatifnya. Coba kita lihat next-nya ya. Nah, ya. Jadi site analysis, user analysis, spatial program mendapat 10%. Kemudian relevansi desain konsep dengan desain issues-nya.
Jadi kalian tampilkan desain issues-nya, kemudian juga konsep-konsep yang menjawab dari isu itu. Itu masing-masing mendapatkan 10%. Nah, memang karena ini sudah TA, yang dicari adalah desain, ya kan? Sehingga yang paling berat bobotnya adalah ketika kalian mencari desain alternatifnya. Seperti tadi saya bilang, masing-masing 3 itu akan mendapat 20%. Jadi ini porsi nilai terbesar. 60% adalah untuk alternatif desainnya. Jadi tolong dibuat dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian physical model juga mendapat porsi nilai, sehingga tolong dikerjakan juga dengan serius. Jadi jangan sampai motong styrofoamnya keriting-keriting gitu ya. Jadi cukup representasional untuk sidang. Dia mendapat porsi 5%. Dan juga presentasi yang terdiri dari drawing kalian dan juga cara kalian mendeliver verbal presentation delivery-nya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas, oke. Next. Oh, ini ada tambahan, jadi nanti kalau ada dispute atau mungkin kebingungan, dosen pembimbing akan memberi juga penilaian terhadap keaktifan kalian. Jadi tentunya kalau dulu tuh bahkan ada rubrik yang jika kalau kamu yang meminta itu akan mendapat nilai lebih daripada kamu yang diminta. Hari ini asistensi enggak? Misalnya siapa? Kalau kalian berarti diminta, berarti kan kalian yang tidak kurang proaktif. Jadi kalau bisa kalian juga proaktif karena itu akan menjadi poin penilaian juga bagi dosen pembimbing. Gitu ya. Oke. Dah, selesai. Ada pertanyaan dari semua penjelasan saya? Enggak? Udah siap? Udah terbayang apa yang harus disampaikan di preview ini? Atau ada ini, contoh? Coba di-share contohnya. Jadi saya dan Kak Davi sudah menyiapkan contoh ya supaya kalian tahu kira-kira apa yang harus kalian siapkan. Tapi ini adalah contoh dari tahun-tahun lalu sehingga tentunya ada perbedaan ya. Tahun lalu ini masih A1, cuman minimum yang kita harapkan seperti ini. Gitu. Cuman memang kalau bisa di zoom nggak Kak? Jadi kalian membuat suatu kolase atau think board ya. Dari awal mungkin konsepnya apa. Ini cukup menarik karena dia menggunakan ilustrasi-ilustrasi untuk menjelaskan konsep dia gitu ya. Kemudian ini analisis site-nya dan ini beberapa contoh dari peletakan masanya ya. Dia buat juga. Nah, sejauh ini nih perlu untuk yang alternatifnya. Ya, jadi dalam alternatif ini dia tuh di SWOT, walaupun tidak harus SWOT ya. Kalian bisa pembuatannya hanya pro and con saja gitu. Nah, dari ini alternatifnya kurangnya ini, kelebihannya ini, potensialnya apa gitu-gitu. Ini opsi keberapa. Nah, kalian juga bisa menggunakan misalnya layering ya. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, nanti kalian bisa buka ketika misalnya yang atas adalah ground plan atapnya gitu atau blok masanya. Ini Bu denahnya misalnya. Itu juga bisa. Jadi kalian boleh melakukan apapun sebatas itu adalah ukurannya A2 ya. Ini marketnya cukup representatif ya. Jadi ketahuan site-nya juga cukup besar, terlihat ada jalan, ada bundaran itu, apa sih? Junction, terlihat konteks di sekitarnya. Oke. Ada lagi Kak? Nah, ini juga contoh. Contohnya ya, yang ini coba, yang tadi, sebelum ini. Nah, ini juga dia ada yang di flip ya. Dia membuat ininya, kemudian mungkin bawahnya denahnya. Ada zoning, ada denah. Ini juga menggunakan warna-warna, dan ini marketnya. Jadi dia menggunakan aluminium foil untuk menunjukkan mungkin banyak material metal di bawahnya gitu yang terbuat dari sesuatu yang reflektif. Nah, dia menggunakan material seperti ini. Jadi tapi memang bentuknya emang lurus seperti ini ya, bukan dia
emang hasil akhirnya karena dia train station emang kotak gitu. Jadi bukan karena dia males terus dia males bikin gitu, enggak. Oke, ini konsepnya ya, maksudnya zoningnya, konsepnya. Seru kan ya? Maksudnya nggak bosen maksudnya. Bisa kan? Nggak susah? Nggak susah ya? Kok kalian diem aja sih? Masa susah sih? Udah lulus 4090 loh. Oke, nah itu terlihat ya potongan. Jadi gambar yang disajikan bukan hanya denah, tapi potongan. Dia lihat kan ada sumur cahaya setiap berapa meter, dia cukup lebar. Kemudian ini denahnya akan ada besar mengecil, besar mengecil. Itu juga terlihat. Oke. Gitu ya. Tuh lihat dia menggunakan material reflektif ternyata untuk memantulkan tadi tunnel cahayanya itu juga. Jadi ada tujuannya kan terlihat konsepnya jadi ya. Walaupun gambarnya sangat sederhana. Dan kemudian diberi tulisan-tulisan apa niatnya di situ. Oke. Ada lagi kah? Nah, ini juga ini yang atas ini mungkin agak kecil tapi ini adalah konsepnya yang atas ya. Bawah itu adalah opsinya. Dia sudah mengembangkan sampai kira-kira ideasi saya, masa saya seperti apa itu sudah tercantum di situ. Nah, itu ada di flip kan. Jadi dia bikin kolom vertikal, opsi 1, opsi 2, opsi 3. Kemudian di kiri itu adalah pro kontranya. Jadi kalau opsi 1 dia dalam hal apa yang isunya mungkin isu konektivitasnya dia lebih baik, tapi isu yang lainnya dia buruk. Jadi itu nanti terlihat bagaimana dia berpikir dan memilih opsinya. Next. Nah ini juga untuk marketnya kan sederhana aja ya, maksudnya bukan sesuatu market presentasi yang ribet, tetapi cukup bisa menjelaskan ide kalian. Ini juga menarik menggunakan warna-warna yang sangat bright ya, kuning, orange, toska, muda, gitu. Tapi cukup representatif dan ini mungkin agak terlalu kecil ya cara dia menyampaikan jika untuk tapi ini A1 bener nih. Jadi masih cukup besar sebenarnya ya. Jadi kalian juga punya sense ya kira-kira gambar yang terlihat kalau misalnya gambar kalian di sini supaya terlihat jalan depan sini aja. Kan kalian tahu ya seberapa. Jadi jangan terlalu kecil juga kalian bikinnya. Oke. Ini semua nanti kalian bisa akses, kita kasih linknya ya Kak ya, untuk bisa memberikan. Cuman ingat, kami memberi contoh, nanti juga di preview 2, di preview 3 kita akan memberi contoh karena ya untuk memudahkan ekspektasi kita, ini contohnya, baik kalau bisa lebih dari itu. Cuma digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalian memiliki dokumen gambar, tapi tidak boleh sampai itu digunakan kemudian jadi untuk bahan plagiasi. Ya. Karena yang sebelumnya ketangkap plagiasi itu dia menggunakan kata ternyata dia minta untuk referensi karena kebetulan mungkin topiknya sama. Malah digunakan untuk hal tidak baik. Jangan sampai ya. Oke. Karena kalian juga sudah menandatangani fakta integritas loh. Yang itu juga tersangkut pada kalau kalian melanggar apa hukumannya gitu ya. Oke. Dari sini contoh ini ada yang ditanyakan? Sudah terbayang apa yang mau disajikan? Udah ya? Jadi dominannya adalah visual, gambar, grafik, tulisan hanya melengkapi. Jadi sekarang kita coba membiasakan diri berpikirnya grafis dan visual ya. Ini gambar kalau Kak Davi kemarin bilang gambar sketsanya lebih bagus daripada desain akhirnya bahkan ya. Karena ternyata tangannya bisa lebih baik presentasi. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Setelah ini kalian jadwal hari ini sampai jam berapa berarti? Jam 12 doang ya? Habis ini kalian kuliah? Oh iya, pembimbing lupa. Ini penentuan pembimbing sudah dilakukan dari PT AI. Jadi saya hanya penerima.
Bagi yang teman-teman dari sebelumnya yang mungkin belum ada pembimbing, kita belum masukkan, kita akan cari dulu dosen yang available ya. Apa ya? Kita ada preferensi dosen, sehingga nanti kita akan lihat dosen mana yang mungkin masih load-nya bisa ditambah. Ya, berapa orang sih yang 1, 2, 3? 3 orang aja ya. Udah menyetorkan judul TA ke Kak Davi, karena kita harus melihat kecocokan. Belum. Habis inilah kalau gitu nanti kontak Kak Davi ya. Oke, baik. Saya bacakan ya kalau gitu ya. Alia, gedein dikit dong Kak. Kok mata saya agak. Alia dapat Pak Zaini. Bertilia Luvena, Kanami, dan Safina dengan Pak Doni. Virginia Putri dengan Bu SR, Samsirina ya. Aruna dan Brian dengan Bu Ririn. Oke? Aman? Oke. Next, kelompok sidang 2. Abdul Aziz Hidayat dengan Abdul Aziz itu yang kamu atau? Oh kamu ya. Oh berarti PTM udah kemarin ya soalnya. Oke. Dengan Pak Arif, Adrian Jonathan dengan Bu Erika, Handria Ahmad dengan Pak Agus, Helmi dan Fajri dengan Pak Arif, Najwan dengan Pak Agus, Atika dengan Bu Erika. Ini Pak Agus emang 2. Yang kemarin ini sudah dikembali. Loh, katanya Pak Agus cuma 1, jadi enggak. Oh, Pak Agus itu memang 3. 3, kemudian berkurang 1. Pak Fauzan? Belum. Dia ada belum, malah karena udah siang ahli udah bisa. Saya nggak tahu, coba cek dulu ya. Ini saya yang untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 saya pastikan lagi, karena sebenarnya ada Pak Fauzan ya. Nanti kita cek lagi, kemarin sempat dengar Pak Fauzan sudah bisa, tapi sepertinya belum memegang. Jadi kalau memang belum bisa memegang, akan seperti ini. Tapi kalau nanti Pak Fauzan sudah bisa, berarti mungkin akan dipecah kembali, gitu ya. Oke. Nanti kita, kalau hari ini kita finalisasi ya, Kak Davi ya, untuk yang kelompok 2. Next, kelompok 3, Della dengan Bu HS, Bu Hafsah, Feliciali dengan Bu Alis, Nicholas Ciu dengan Bu Alis, Darren dengan Pak Aswin, Shiva dengan Pak Pras, Luluil, bacanya gimana? Ilma dengan Pak Aswin, Renaldo dengan Pak Pras, dan Yusrina dengan Bu Hafsah. Oke, aman? Kelompok 4, Kania dengan Pak Hanson, Viola dan Yuni dengan Pak Andri, Salma Kaya dengan Pak Hanson, Andri Putri Jasmine dengan Pak Firman, Amelia dengan Pak Hanson, Syarif Nur Hakim dengan Pak Firman, dan Tiffany Fidra dengan Pak Firman. Oke, kelompok 5, Sonia Edwina dengan Bu Iwe, Andi Kiera dengan Bu Sri, Farah Zulfa dengan Pak Rahmat ya, Pak Raf tuh. Kemudian Stasia dengan Bu Indah, Devon dan Maria Devina dengan Pak Heru, Mike dengan Bu Sri, Darel dengan Pak Rahmat. Kemudian kelompok 6, Vanessa Abadi, Kayla dan Francisca dengan Bu Lili, Safira dan Frans dengan Pak Dibia, Hanifa, Muhammad Naufal Afif, sama Radwa dengan Pak Robi. Ya. Di kelompok 7, Salma Azahra dengan Bu Wiwi, Putri Aulia dengan Bu Endang / Bu Fatna Disti,
Bener ya sama Bu Fatma Disti? Sanghya, tandem ya? Karena statusnya tandem ya, jadi kalian bisa asistensi keduanya. Kemudian Sanghyang dengan Pak Apep, Kalisa Aura dengan Bu Wiwi / Bu Disti, Ahmad Fraski dengan Bu Endang, Asya Aulia dengan Pak Apep, dan Ade Suci Ramadona dengan Pak Per. Mana? Next. Kelompok 8. Abigail Netania dengan Pak Bambang Setiabudi, Naila Aulia dengan Bu Dewi, Eren Saratu dengan Pak Jehan, Muhammad Rafli dengan Pak Budi Faisal, Ida Bagus Dujendra dengan Pak Budi Faisal, Audrey Priscilla dengan Pak Jehan, Elvina dengan Pak Bambang Setiabudi, dan Felicia Helena dengan Bu Dewi. Kelompok 9. Yasmin dengan Bu Medo, Siti Sarah dengan Patri, Gita Farah dengan Bu Hima, Muhammad Arsyad Ibrahim dengan Pak Suhe, Jeremy Putra dengan Bu Widi, Sharon Tiffany dengan Patri, Nadira Rianti dengan Bu Medo, dan Mitali Kaila dengan Pak Suhendri. Next. Alika Naila Putri dengan Pak Suryamanto. Bahagia kamu. Alika Naila dengan Pak Suryamanto. Marcelin Claudia dengan Pak Adib. Isabella Kirana dengan Pak Suryamanto. Sofwa dengan saya, ya. Hati-hati ya lihat. Audi Fatra dengan Pak Adib. Nisrina dengan Bu Tina, Fatia dengan Bu Tina, dan Cempaka Sabrina dengan saya. DAP. Oke. Noh. Kenapa tepuk tangan? Kenapa tepuk tangan? Coba kalian nih. Oke, lanjut ya. Udah. Oh, 10 doang ya sekarang ya? Oh, sorry. Saya pikir 12. Oke. Ada pertanyaan? Enggak ya? Ya, dosen memiliki itu seperti jodoh ya, datang dari langit, tidak bisa ditentukan. Jadi, ya kalau bisa siapapun yang diterima, semoga cocok ya. Dan ingat kalau kalian ada masalah bisa ke saya ya. Nanti kalau misalnya ada yang dosen yang sudah dihubungi atau apa, tolong segera kontak ke saya, dan mulai siang ini mungkin mulai segera dihubungi bahwa Pak, saya kalau bisa salah satu aja ya. Saya ada dosen masuk 3 ya, satu aja Pak, kami atau sama ini menjadi bimbingan Bapak Ibu. Kira-kira apakah bisa, kapan kira-kira bisa asistensi. Itu ya. Jadi yang pertama disiapkan, kalian siapkan apa yang kalian sudah punya dari PTA, langsung kalian tapping habis ini, apa yang kira-kira penting, apa yang kira-kira berguna untuk desain, langsung cari apa, bahkan kalau bisa ketemu saya sudah ada yang bisa diobrolkan. Jangan kosongan. Kalian mau ngapain? Nggak tahu Pak, kita baru mulai. Kalau bisa udah ada penjelasan-penjelasan awal dari yang kalian bawa dari sidang. Oke? Ada pertanyaan? Aman ya? Tolong kalian saling menjaga dalam artian kalau ada temannya yang kira-kira sudah menunjukkan gejala-gejala agak-agak gimana, tolong segera laporkan saja, nggak apa-apa. Kayaknya, Ibu saya curiga ini teman saya kok kayak agak stres, saya suka nangis sendiri, tolong dilaporkan ya. Gitu ya, jadi saling menjaga. Ketua kelasnya siapa? Ketua angkatan? Siapa? Brian? Mana Brian? Hah? Siapa dari ketua angkatan siapa? Loh, kalian tuh nggak punya ketua angkatan? Hah? Hah? Oh, oh, kebanyakan ngurusin kalian ya ini. Terus jadinya sampai nggak lulus studio.
Ya udah, sekarang kalau misalnya ada ketua kelas ini siapa yang kira-kira kalau emang saya ujian kita kontak. Brian, Brian mau? Nggak mau? Serius siapa? Daripada saya tunjuk loh. Yuk, siapa? Yang paling rajin siapa? Yang IPK-nya paling tinggi siapa? Saya dikorbankan IPK udah tinggi ini kan. Niko ya, jadi ketua kelas. Jadi kalau ada, hah? Nggak ada. Kalau misalnya nanti ada info, kalau ada info dadakan atau ada sesuatu, kalau misalnya saya tanya, Niko, misalnya kaya di mana, nggak pernah sensi, kamu harus tahu cari orangnya di mana gitu ya. Ternyata naik press. Oke, ya udah. Kalau begitu nanti saya udah punya kontak kamu ya. Sekarang disiapkan. Hari ini harusnya Kak Davi bisa cetak buku asistensi ya. Nanti bisa mulai besok bisa dibeli di Budedes. Harganya kalau tahun lalu 10.000, harusnya sekarang nggak jauh-jauh dari itu ya. Oke, aman? Tidak. Disiapkan ya untuk cetaknya ya, jangan protes ya. Nanti halaman saya tuh kemarin halaman apa namanya? Halaman review saya kalau penuh dengan protes. Kenapa? Nggak ada protes ya? Kok protes ini aja ya. Jangan sampai nanti menghujani bahan ini evaluasi saya, karena ini adalah kesepakatan dosen. Jadi harap kita jalani. Kalau tidak ada, Kak David yang mau disampaikan? Sudah di Zoom juga tidak ada ya, Bapak Ibu dosen yang ada 9 yang berpartisipasi ya. Nggak ada ya. Baik, kalau begitu terima kasih. Saya ucapkan selamat menjalankan. Mulai ingat ini maraton ya. Jadi ini maraton, dijaga nafasnya sampai akhir. Jangan sampai preview 1 terus terbang. Jadi kalau ada plan kemarin tuh ada misalnya yang plan mau operasi gigi atau apa, nanti aja abis aja lah. Kita pikirkan dulu. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, itu mereka